Dia memakan syubhat satu persatu. Dia memakan perkara-perkara yang membingungkan dari ahlul dalal. Sedikit demi sedikit. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin menyimpang. Tiba-tiba dia berkata di suatu hari, untuk apa mengikuti sunnah? Ngapain kita harus tunduk pada sunnah? Bukankah yang diturunkan oleh Allah hanya Quran? Jadilah dia kafir, murtad, keluar dari Islam, meninggalkan sunnah, menjadi ingkar sunnah. Sedikit demi sedikit, enggak apa-apa duduk bersama mereka, kan cuma ngobrol. Kan kita cuma baik-baikan secara urusan dunia. Kemudian termakan syubhat demi syubhat. Terus sampai suatu saat menyatakan, kayaknya memang begitu. Para sahabat itu kurang ajar. Kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu? Tiba-tiba dia menjadi Syiah Rafidah. Jangan dianggap orang tiba-tiba menyatakan saya kafir, keluar dari Islam begitu saja. Banyak orang yang murtad ternyata prosesnya sekian tahun, baru ketahuan ternyata hari ini dia menyatakan saya tidak yakin dengan Quran, saya tidak yakin dengan hadis. Ternyata prosesnya selama 4 tahun dia duduk di kampusnya mempelajari ilmu filsafat. Dan kemudian dia berkata bahwa ayat ini tidak tepat, ayat ini tidak cocok, ayat ini tidak masuk akal, ayat ini begini, ayat ini begitu. Dan jangan-jangan ini titiknya bukan 1 tapi 2, atau bukan 2 tapi 1. Jangan-jangan ini bukan sin, jangan-jangan ini bukan qaf. Apa alasan mereka? Karena dulu Al-Quran tidak bertitik. Maka qari'ah dengan fari'ah sama, maka shin dengan sin dengan sa sama saja, kata mereka. Hati-hati. Prosesnya tidak diperingatkan. Ketika murtad, mereka rame-rame menyatakan, kok bisa orang seperti itu jadi murtad? Kok bisa anaknya si fulan yang kita kenal, saudara kita satu kampung, kok tiba-tiba murtad, kafir, keluar dari Islam? Kenapa kalian tidak ribut ketika dia mempelajari filsafat, mempelajari racun-racun yang akan menyesatkan dia? Kenapa dibiarkan bergaul dengan ahlul dalal?